akreditasi klinik Dr. Jevan Fritz Pridiardi. Yang terhormat penanggung jawab poligigi Klinik Pratama Hakiki Dr. Indah Sri Pratiwi. Yang terhormat para staf medis dan tim Klinik Pratama Hakiki. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat ilahi Robi yang atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya. Sehingga pada pagi hari ini, Sabtu 25 Mei 2024, kita semua dapat mengikuti rangkaian acara akreditasi Klinik Pratama Hakiki dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya, Nilatul Maulia, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara opening meeting akreditasi Klinik Pratama Hakiki yang dilakukan secara daring pada hari ini akan dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, sambutan pimpinan Klinik Pratama Hakiki, perkenalan tim surveyor dan perkenalan tim Klinik Pratama Hakiki, pembacaan doa, dan yang terakhir, penyerahan kendali acara kepada tim surveyor. Untuk acara selanjutnya, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin yang ada di Klinik Pratama Hakiki, dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah air pada rasa kenalan lebih baik Indonesia kebangsaan dalam tanah air. Marilah kita bersatu, hiduplah para negeri, bangsaku bersatu, untuk Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan arahan atau sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kepada Mas Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini, hari yang baik ini kita bisa dapat berkumpul, bertemu walaupun dalam kondisi masih daring ya. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan survei akreditasi pada Klinik Pratama Hakiki ya bersama lembaga akreditasi Labkespri. Kepada yang terhormat Dr. Lukman Denianto, kemudian Ibu Titin Rostinawati MPham dari lembaga akreditasi Labkespri,
surveyor yang sudah hadir, sudah siap untuk melaksanakan tugas. Kepada yang terhormat Pak Haji Sidik, SKM, selamat berjumpa kembali Pak. Alhamdulillah bisa ketemu walaupun hari ini masih bisa ketemu secara daring ya Pak. Kepada yang terhormat Dr. Jehan Arinda dan seluruh tim yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nila ya, tim Klinik Pratama yang saya kira sudah siap untuk melaksanakan survei 2 hari ke depan. Saya ucapkan selamat kepada Klinik Pratama Hakiki yang sudah menempuh survei di limit-limit akhir di akhir periode di bulan Mei ini. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Saya kira untuk mempersiapkan 2 hari ini dan besok nanti ya, saya yakin klinik sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bagaimana pemenuhan terhadap standar akreditasi klinik yang sudah saya kira sudah dipenuhi, dan mudah-mudahan hari ini sudah siap untuk dilihat, dipotret oleh para surveyor ini. Kami infokan bahwa kami di Dinas Kesehatan, alhamdulillah dari 90 klinik yang ada di Kabupaten Cirebon, sudah 60 klinik terhitung dengan klinik Pratama Hakiki ini, sudah 60 klinik, dan alhamdulillah hasilnya dari 60 klinik ini sekitar 37 sudah terakreditasi paripurna, kemudian tersisa 3 utama, dan masih ada beberapa klinik yang masih menunggu hasil. Jadi saya kira dari capaian ini saya kira sudah cukup bagus karena lebih dari 50%, 63%, dan semua klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS alhamdulillah sudah diakreditasi. Dan yang sangat saya apresiasi adalah klinik yang tidak bekerja sama dengan BPJS pun sudah beberapa klinik terakreditasi. Nah, di sini menyatakan kami melihat bahwa klinik memang melihat akreditasi bukan kebutuhan sebagai upaya agar bisa bekerja sama dengan BPJS, namun bagaimana klinik menunjukkan bahwa pelayanan sudah sesuai dengan standar, kemudian pelayanan bermutu dan sesuai dengan harapan pelanggan. Saya kira itu informasi dari akreditasi yang bisa disampaikan terkait dengan klinik yang ada di Kabupaten Cirebon, Ibu Titin dan Dr. Lukman. Kemudian pada proses penilaian kali ini, saya kira Dr. Lukman dan Ibu Titin bisa memotret ya kondisi sebenarnya yang ada di klinik ini, dan berharap bisa memberikan bimbingan, arahan, ya sekali pembinaan saya kira, karena akreditasi ini kan bukan 2 hari ya. Saya harapkan proses peningkatan mutu akan berjalan terus-menerus sehingga nanti setelah 2 hari survei, pastinya berdasarkan Permenkes nomor 34 ada kewajiban kami di Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dari potret hari ini dan nanti ya, terkait hal-hal yang masih harus ditingkatkan, disempurnakan oleh klinik Pratama Hakiki ini. Kami nanti akan menindaklanjuti bagaimana rekomendasi-rekomendasi hasil survei. Jadi saya mohon kepada tim surveyor bisa memberikan arahan kepada teman-teman klinik, tidak hanya menilai, sehingga nantinya kami bisa mendapatkan masukan terkait apa yang harus ditingkatkan. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semangat Pak Haji Sidik dan teman-teman, Dr. Arinda, ya jangan grogi, Dr. Lukman ini orang yang baik, saya kira Bu Titin juga sama, karena paradigma survei ini berbeda ya dengan yang dulu. Sekarang kita lebih friendly ya, survei lebih friendly, banyak yang muda-muda dan lebih memahami apa yang dirasakan oleh Paskes yang dinilai. Baik, sebelum ditutup saya ingin menyampaikan pantun, barangkali berkenan. Sungguh nikmat minum es kopior. Cakep. Di pinggir pantai sambil menanti. Cakep. Sambutlah para surveyor, jalani akreditasi dengan senang hati. Semoga Udah. saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi atas arahan dan sambutannya. Semoga itu bisa menjadi semangat bagi kita untuk melakukan akreditasi lagi.
Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan Klinik Pratama Hakiki yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sidik SKM MHKes. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin Mas Andi, Dr. Lukman, Ibu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Kepala Dinas dalam hal ini diwakili oleh Mas Andi selaku Kasih Subkor Mutu Pelayanan yang ada di Dinas Kesehatan, Dr. Lukman dan Ibu Titin Farmasi yang kami hormati, Dr. Arin selaku penanggung jawab klinik hakiki yang kami hormati, rekan-rekan staf klinik hakiki yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bertatap wajah melalui daring dalam rangka untuk mengikuti survei akreditasi klinik. Dalam hal ini yang akan disurvei adalah klinik Pratama Hakiki. Salawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, izin untuk itu share screen ya, Mbak Mila. Share screen yang PowerPoint Pak Haji ya, Pak Mila. Iya, Pak Haji. Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan kronologis ya, berdirinya Klinik Pratama Hakiki. Klinik Pratama Hakiki ini, coba dibesarkan ini, next ya, berlatar belakang pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara garis besar adalah setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Begitu pula dalam definisi kesehatan bahwa sehat suatu keadaan sehat jasmani, rohani, sosial, dan bukan cacat dan kelemahan saja. Ya, next. Ya. Berdasarkan dari teori-teori atau yang disampaikan oleh baik dari undang-undang dan definisi kesehatan dari WHO. Nah, di kami di Kecamatan Panguragan ya, Dr. Lukman, Mas Andi, Bu Titin, jumlah penduduk di Kecamatan Panguragan ini berjumlah 46.743. Itu cukup padat dan yang lainnya adalah mungkin ada beberapa pelayanan kesehatan termasuk klinik kami, terus ada beberapa dokter praktek mandiri. Nah, itu merupakan salah satu mungkin wujud untuk pelayanan kelanjutannya. Dan latar belakang dari di Desa Panguragan ini, Kecamatan Panguragan ini adalah profesi atau pekerjaan masyarakatnya apa namanya ini bervariasi ya, bervariasi. Ada yang pegawai negeri, ada yang tani, dan ada kebanyakan untuk di Kecamatan Panguragan kebanyakan adalah pekerja pengepul barang bekas atau rongsok ya, rongsok. Nah, disinilah di Kecamatan Panguragan Wetan ini adalah mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi untuk menempatkan barang bekas atau pengepul itu sampai ada yang di rumahnya sendiri, di halaman rumahnya sendiri atau di sekitarnya. Nah, ini
sangat mengganggu daripada perlu perhatian dari kesehatan untuk menjadikan masalah ini kita perhatikan secara bersama-sama. Next. Nah, beranjak dari masalah kesehatan yang ada di Kecamatan Panguragan ini, kami sekeluarga itu karena kami berasal dari keluarga kesehatan, maka kami merintis untuk mendirikan klinik yang dengan nama Klinik Hakiki itu sendiri. Nah, Klinik Hakiki itu sendiri itu merupakan rintisan keluarga. Pada dasarnya untuk kegiatan kesehatan itu kan kita sama-sama mengetahui itu ada promotif, ada kuratif, ada preventif dan ada rehabilitatif. Nah, di sini mungkin klinik ini kami juga bertujuan untuk sama-sama kita memperhatikan dan melayani dari kegiatan-kegiatan yang ada di kesehatan tersebut. Next. Nah, kami juga pada waktu untuk mendirikan klinik ini Mas Andi, Dr. Lukman dan Ibu Titin enggak segampang membalikan tangan ya. Tapi proses legalitas ini kita lalui dari pintu ke pintu, dari perizinan ke perizinan. Nah, legalitas ini terutama awalnya adalah setelah kami izin ke sana ke sini untuk ada rekomendasi. Pertama itu ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang nanti muaranya di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Nah, itu di situ kita mendapatkan alhamdulillah dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan yang membantu kita untuk ada rekomendasi. Alhamdulillah kami berdiri klinik Pratama ya, klinik Pratama rawat jalan, bukan rawat inap, akan tetapi rawat jalan. Nah, itu alhamdulillah berarti pada tahun 2021 Dr. Lukman ya, itu untuk izin kliniknya. Nah, itu beberapa pintu yang kita lalui dari Dishub, terus dari PP, dari dan lain sebagainya. Nah, itu kita lalui ya. Nah, terus setelah itu kami juga tidak tinggal diam, artinya kita terus pengennya dinamis. Nah, karena ada celah untuk bekerja sama dengan BPJS, karena kita ketahui bahwa dengan kerjasama BPJS itu akan membantu menyokong dalam segi pendanaan, Mas Andi, Mas Dr. Lukman dan Ibu Titin, karena tanpa mungkin MOU dengan BPJS, ya memang itu tergantung daripada kliniknya. Ada yang klinik bonafid, sedang, dan mungkin yang agak biasa-biasa saja. Kami merangkak untuk bekerja sama dengan BPJS. Alhamdulillah kami ber-MOU dengan BPJS itu pada bulan 5 tahun 2022. Sehingga kalau secara teoritis bahwa untuk akreditasi itu minimal 2 tahun, kami sudah mungkin Mas Andi ini sudah 2 tahun ya. Itu barangkali itu yang dilalui ya. Dengan tujuan kami mendirikan klinik di Kecamatan Panguragan Wetan ini, Panguragan, itu tujuan khususnya nanti di samping ada tujuan visi, misi dan visi nanti disampaikan oleh penanggung jawab oleh Dr. Arin. Ini yang sangat khusus sekali tujuannya adalah kami berdiri klinik di tengah-tengah Kecamatan Panguragan ini adalah tujuannya adalah mendekatkan diri, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang notabene supaya masyarakat tidak terlalu jauh ketika misalnya pelayanan itu bisa dilayani oleh klinik gitu. Sudah barang tentu mungkin kalau misalnya kita berobat terlalu jauh, di samping transportnya, akomodasinya, dan lain-lain sebagainya, itu sangat merepotkan. Oleh karena itu, tepat sekali apabila ada suatu pelayanan kesehatan, dalam hal ini klinik hakiki,
itu ada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami selaku pimpinan klinik Pratama Hakiki minta dukungan dari Dinas Kesehatan, dari surveyor, karena nanti kualitas daripada klinik itu tergambar, terjelma, itu adanya pengawasan, adanya campur tangan dari surveyor, Dr. Lukman, Ibu Titin, ya. Nanti jangan segan-segan, tetap ada tindak lanjutnya. Ya, next ya. Nah, ini saya ingat pesan Dr. Lukman, Pak Haji nanti kalau buat itu slide itu ada pantun katanya, ya. Tadi juga Mas Andi itu ada pantun. Ya, kami juga kenapa enggak gitu ya. Ada nih Dr. Lukman, Bu Titin, ya. Ini pantunnya nih. Saya mikir pantun itu sampai nggak seperti Dr. Lukman, ya. Kalau Dr. Lukman itu kayaknya itu biasa sih, orang Melayu itu kan buat pantun, orang Padang itu, ya. Nah, ini pantunnya sebagai berikut. Jalan terbentang menuju kantor. Cakep. Oh, jauh banget terbentang gitu, ya. Itik berjalan berkaki dua. Cakep. Cakep. Emang ada itik berkaki tiga. Selamat datang para surveyor, ya. Dr. Lukman, Bu Titin, selamat datang di Klinik Pratama Hakiki yang kita cinta. Cakep. Satu, Dr. Lukman, Mas Andi, ya. Nah, ada lagi nih, mie sedap dicampur mayones. Ya. Wah. Saya nggak tahu mayones itu seperti apa. Mie sedap dicampur mayones, bentuk bulat, makanan teriyaki. Itu. Kalau Dokter Arin sama Dokter Evan mungkin apa? Kalau saya teriyaki itu makanan apa gitu, ya. Bentuk bulat, makanan teriyaki. Kami siap untuk berproses untuk pelayanan yang hakiki. Cakep. Hakiki itu, ya mungkin pada tahu, itu adalah kalau dari kamusnya itu yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Jadi tidak kamuflase. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin prinsip dari klinik hakiki adalah untuk kita, ya, untuk di klinik itu ikuti alurnya, jalani prosesnya, dan terimalah hasilnya, apapun hasilnya. Nah, itu prinsipnya. Nah, terus kata Dokter Lukman, ini orang bijak juga, kalau dalam event-event atau lomba-lomba itu termasuk akreditasi, ini ada suatu kalimat yang bijak. Suatu hasil tidak akan mengkhianati daripada suatu proses, Dok. Ya, Dok. Jadi kita proses jalani, ya. Mungkin itu saja, mungkin kami agak lama. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi kepada Mas Andi, alhamdulillah itu bisa ada di tengah-tengah kita. Terus ada lagi nama siapa tuh? Ibu siapa? Di samping enggak, ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahannya Bapak Haji Siddiq. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan perkenalan dari tim surveyor Klinik Pratama Hakiki kepada Dr. Lukman Denianto dan Ibu Titin Rostinawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin Bu Titin, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Andi dari tim kerja mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Terima kasih juga kepada Pak Haji Siddiq selaku pemilik klinik, Dr. Arin dan teman-teman di Klinik Pratama Hakiki. Saya Dr. Lukman Denianto beserta Ibu Titin Rostinawati ditugaskan oleh Lembaga Laboratori untuk melaksanakan survei akreditasi di Klinik Pratama Hakiki daring Sabtu 25 Mei dan luring 26 Mei. Mudah-mudahan dengan adanya survei akreditasi bisa meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, tidak hanya pada saat survei, tapi setelah survei juga tetap mutu dan kualitas pelayanan dijaga oleh Klinik Pratama Hakiki.
Jadi kami mungkin hanya memotret seperti tadi Pak Andi bilang. Untuk selanjutnya nanti masyarakatlah atau pasien yang akan menjadi surveyor sesungguhnya. Mudah-mudahan acara 2 hari ini berjalan lancar. Terima kasih. Saya Dr. Lukman dan nanti mungkin Ibu Titin mau perkenalan juga. Ya, Sudah cukup, Dok. oke. Nanti aja karena Ya, jadi kalau Ibu Titin ini dari Sumedang, Pak Andi dan Pak Haji Sidik sebagai partnernya. Beliau juga sedang sibuk survei ya betul ya di klinik di Sumedang juga. Jadi maraton karena klinik yang MOU dengan BPJS targetnya 31 Mei. Kalau nggak salah itu harus sudah melaksanakan survei. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Dr. Lukman. Para hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu perkenalan dari tim klinik Pratama Hakiki yang akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama tadi ada pimpinan klinik Pratama Hakiki, Bapak Haji Sidik SKM MHKes. Kemudian yang kedua ada Dr. Jehan Arinda Pridiabdi selaku penanggung jawab klinik Pratama Hakiki. Ada Dr. Jevan Fritz Pridiabdi selaku penanggung jawab pelayanan medis. Ada Dr. Indah Sri Pratiwi selaku penanggung jawab poli gigi. Kemudian ada staf medis, ada Mbak Yurike, Mbak Ike Anita, Mbak Ademu Ayaro, dan Mbak Watiningrum. Kemudian di bagian administrasi dan pendaftaran ada Mas Alif, Mas Agung, Mbak Nurholisa, Mbak Lulu Handayani, dan saya sendiri, Milatul Mauliyah. Serta yang terakhir di bagian rekam medis ada Mbak Nurbaiti. Itulah anggota dari tim klinik Pratama Hakiki. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Mas Agung. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi wa mujid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wafi'ana fi sakaratil maut wan najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabbal alamin, hamba-Mu yang berlumur dosa bermunajat serta memohon kepadamu ya Allah. Dengarkanlah serta terimalah doa hamba. Ya Allah ya Rabbal alamin, kami sadar kami tak pantas untuk memasuki surga-Mu ya Allah. Namun kami juga tak kuat untuk dijebloskan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Oleh sebab itu ampunilah dosa kami ya Allah. Terimalah setiap amalan kami ya Allah. Tabahkanlah iman kami ya Allah. Untuk sahabat-sahabat kami, mudahkanlah segala urusannya. Untuk saudara-saudara kami, mudahkanlah rizki-rizkinya. Berikanlah mereka kesehatan lahir dan batin. Mudahkanlah segala urusan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara opening akreditasi klinik Pratama Hakiki pada pagi hari ini. Demikian acara pembukaan dari saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kendali acara saya alihkan kepada tim surveyor, kepada Bapak Dr. Lukman Danianto dan Ibu Titin Rostinawati. Saya persilakan. Ya, Pak Haji Idris, Dr. Lukman, Bu Titin, mohon maaf saya undur diri ya karena ada kegiatan lagi.
Tapi mudah-mudahan surveinya berjalan lancar ya. Izin untuk lab Pak Jidri, Pak Ya, Jid. terima Amin. kasih Mas Terima Andi, kasih. terima kasih banyak. banget. Terima Andri. kasih Siap, Pak siap. Andri. Ya, Terima kasih selamat atas bertugas ya kedatangan. dok, Bu Titin. Izin lab ya. Ya, Nuhun. terima Ya, kasih nuhun, Pak. Mas Andi. Ya, mohon izin Pak Haji, Dr. Arin dan semuanya, Bu Titin, kita lanjut aja ya. Untuk kendali, sekarang kami ambil alih Pak Haji Sidik dan Dr. Jehan, Pak Arin. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat tuh. Alhamdulillah tadi pembukaan sudah berjalan lancar. Hari ini opening meeting sekaligus daring hari pertama dari 2 hari survei. Ini definisi akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk meningkatkan mutu dan kinerja itu diperlukan perbaikan dari sistem manajemen yang berkesinambungan dan penerapan manajemen risiko. Akreditasi ini wajib di puskesmas, klinik, lab, UTD, tempat praktek mandiri dokter, tempat praktek mandiri dokter gigi menggunakan standar akreditasi dan dilaksanakan lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Adapun kami dari Labkespri tujuannya tadi meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, perlindungan bagi SDM sebagai institusi kesehatan, meningkatkan kinerja klinik, mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Kegiatannya memotret FKTP dalam pelaksanaan standar akreditasi. Jadi tugas kami bukan menilai, tapi memotret. Karena kalau menilai itu udah kayak ujian gitu ya, seperti Pak Andi bilang tadi itu, sekarang survei itu tidak ada yang seperti dulu. Surveyornya marah-marah, ngamuk-ngamuk, jutek, sampai ada yang lempar meja. Mungkin Pak Haji Sidik udah paham lah. Sekarang lebih santai, tapi kita tetap menjaga kualitas. Kemudian mengetahui penerapan mutu dan kinerja di FKTP, mengetahui peran lintas klinik dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan. Ini pembagian tugas surveyornya. Saya Dr. Lukman Denianto sebagai TKPP, survei TKPP. Kemudian ada apoteker Ibu Titin Rostinawati, MFAM sebagai surveyor TKSD. Ini dasar penugasannya, surat tugas nomor ST 599 Labkespri garing 5 garing 2024 tanggal 16 Mei 2024 ditugaskan kepada Dr. Lukman Denianto sebagai ketua dan survei TKPP. Yang kedua, Ibu Apoteker Titin Rostinawati MFAM sebagai surveyor TKSD dan anggota untuk melaksanakan survei daring 25 Mei, luring 26 Mei 2024 di Klinik Pratama Hakiki di Desa Panguragan Wetan, Blok 2. Barangkali ada yang salah alamat atau tanggalnya, mohon dikoreksi. Ini seperti yang kemarin, jadi ada 3 bab, 22 standar, dan 104 elemen penilaian. Bab 1 itu tata kelola klinik atau TKK. Bab 2 peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau kita singkat PMKP. Dan yang terakhir bab 3 itu PKP atau penyelenggaraan kesehatan perseorangan. Ketentuan saat telaah dan telusur dokumen, pimpinan FKTP dimohon tidak meninggalkan tempat selama survei berlangsung. Masing-masing surveyor mendapatkan ruangan yang representatif. Representatif itu bukan yang mewah atau gimana, tapi yang nyaman aja buat surveyor dan teman-teman klinik. Telah dokumen, nanti dokumen tata kelola klinik serta peningkatan mutu dan keselamatan perseorangan, TKK PMKP bab 1 bab 2, kemudian penyelenggaraan kesehatan perseorangan atau PKP bab 3. Telusur dokumen, setiap staf atau petugas siap menyampaikan klarifikasi atau penjelasan apabila terpilih pada saat telusur wawancara dan observasi. Wawancara pimpinan dihadiri oleh kepala klinik, penanggung jawab klinik, dan PJ yang terkait. Disediakan 10 rekam medis kalau bisa, kalau nggak bisa mungkin 5 nggak apa-apa. 2 bulan terakhir kalau bisa hari ini juga nggak apa-apa, lebih baik lagi. Tapi kalau nggak bisa yang
Berapa hari ke belakang nggak apa-apa. Ini hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang surveyor yang merupakan kode etik surveyor. Satu, bersikap ramah, santun, dan terbuka, jujur dan tidak memihak, sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai surveyor yang merupakan wakil lembaga penyelenggara akreditasi, dapat memberikan solusi atau penyelesaian bila ditemukan ketidaksesuaian standar. Jadi, kami tidak hanya mencari kesalahan dari teman-teman klinik, tapi kami juga harus memberikan solusinya atau penyelesaiannya agar bisa dilakukan perbaikan. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya. Insya Allah data rekam medik, data-data yang ada di klinik tidak akan kami buka keluar, hanya dibutuhkan pada saat survei akreditasi saja. Menjaga kondisi kesehatan, menghilangkan kebiasaan tidak sehat, patuh terhadap ketentuan di puskesmas, di klinik ya, menjaga penampilan dalam hal berpakaian, mengikuti perkembangan iptek, bekerja sesuai dengan pedoman dan kode etik yang ditetapkan, tidak menggunakan tim atau lembaga penyelenggara akreditasi atau Kementerian Kesehatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang dilarang oleh yang dilakukan oleh surveyor yang tidak boleh dilakukan, yang pertama bersikap tidak bersahabat. Tidak boleh survei itu jutek, kemudian mukanya cemberut atau lagi marah-marah, menyatakan kelulusan atau ketidaklulusan, meminta fasilitas di luar bidang akreditasi, menyalahkan tanpa dasar dan tidak memberikan solusi, perokok dan minum minuman keras selama kegiatan survei, memakai baju tidak resmi, tidak sopan atau baju kasual atau jeans pada saat survei, menawarkan diri untuk menjadi pembimbing, meminta uang, mempersingkat waktu survei. Jadi waktu survei tetap harus 2 hari, meninggalkan klinik bisa survei, memberi komentar negatif terhadap pembimbing atau surveyor lain, mengirim laporan yang tidak sesuai dengan kondisi dan di lapangan, tergabung lebih dari satu lembaga akreditasi. Ini mungkin tadi apa ya, susunan acaranya. Sekarang penyampaian dan masukan tujuan survei, kemudian jadwal dan kode etik, serta ada serah terima surat pernyataan dan surveyor dan surat pernyataan klinik. Mungkin nanti simbolisnya besok. Setelah ini ada presentasi pimpinan klinik, kemudian nanti kita istirahat. Kalau bisa jam 9.30 kita sudah mulai masuk ke breakout room, lakukan telaah dokumen. Kalau jam 1 sudah selesai, bisa selesai. Kalau belum, bisa lanjut sampai setengah 4. Kemudian nanti sore kami akan melakukan pertemuan tim surveyor, membahas daring hari ini. Untuk besok, pagi kita langsung briefing harian. Kemudian kita istirahat, telusur ke klinik, di dalam klinik, melakukan wawancara dan dokumen juga. Soma, apabila masih dibutuhkan, dilakukan telusur kembali. Apabila tidak dibutuhkan, harapannya jam 1 kita sudah melakukan penyusunan laporan untuk exit conference. Setelah penyusunan laporan, kemudian dilakukan penutupan atau exit conference. Acaranya pertama paparan exit conference dari surveyor. Setelah exit conference, surveyor akan menyerahkan kendali klinik kepada pimpinan klinik. Kemudian setelah diambil alih oleh pimpinan klinik, akan ada sambutan penutupan dari pemilik klinik. Kemudian sambutan dari staf klinik atau PJ klinik juga. Terakhir pembacaan doa. Ini surat pernyataan dari kami, dari tim surveyor, TKPP dan DKSD. Mungkin nanti besok akan serah terima dengan pemilik klinik atau direktur klinik. Ini Pak Haji, mungkin terakhir saya kasih pantun lagi. Jalan-jalan ke Cirebon, jangan lupa cicipi empal Cakep, gentong. Cakep. cakep. Kayaknya pada tegang ya. Semangat Cakep akreditasi dong. klinik pertama Hakiki. Semoga hasil paripurna yang didapatkannya. Cakep. Amin. Amin. Jangan pada Ini tegang bagus nih. nih. Pada tegang semua kayaknya. Anu jago pantun pokoknya Dokter Lukman tuh. Ya, diwajib nang sih Pak Haji soalnya. Bu Titin lebih jago lagi nih Pak Haji. Gak bisa saya. Mungkin itu.
Mangga bisa dilanjutkan paparan dari siapa, mungkin Pak Haji Sidik atau Dr. Arin. Dokter Arin, Saya, Dok. Dokter, izin share screen, Bu Titin. Mangga. Dok, silakan. Apakah sudah terlihat semua, Ibu Titin, Dokter? Sudah. Dok, sudah, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Jahan Arinda Pridi Abdi selaku penanggung jawab klinik Pratama Hakiki. Di sini saya akan memaparkan mengenai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ya, ini mungkin point of view-nya terlebih dahulu. Yang pertama, nanti yang akan dibahas adalah company profil klinik. Terus ada program prioritas mutu, capaian indikator mutu dan keselamatan pasien. Yang terakhir, upaya klinik hakiki meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta pencegahan PPI. Ya, yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama itu dari company profil kliniknya. Nama kliniknya itu Klinik Pratama Hakiki. Tadi sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh Pak Haji Sidik waktu sambutan. Jadi nama pemiliknya Haji Sidik SKM Makes. Ini untuk nomor registrasi dari DPM PTSP-nya. Alamat kliniknya di Jalan Panguragan Wetan Blok 2 nomor 71 Kabupaten Cirebon, kode pos 45163. Email kliniknya hakikipersada@gmail.com. Ini untuk struktur organisasi kliniknya. Pak Haji Sidik sebagai direktur, saya sendiri sebagai penanggung jawab, serta ada teman-teman dari staf klinik, serta ada Dokter Jevan dan Dokter Indah juga. Ini untuk distribusi tenaga kerja klinik Pratama Hakikinya. Untuk ada pemilik kliniknya berjumlah 1, penanggung jawab klinik 1, dokter umum 2, dokter gigi 1, bidan ada 2, perawat 2, administrasi 2, petugas rekam medis 1, klinik servis 1. Oh ya, ini dari visi, misi, dan moto dari klinik Pratama Hakiki. Sebenarnya tadi mau disampaikan oleh Pak Haji, namun di sini sekalian untuk menjelaskan dari company profilnya, dari visinya terlebih dahulu. Klinik Hakiki itu visinya terwujudnya pelayanan fasilitas tingkat pertama kesehatan yang berkualitas, berbudaya, dan modern. Untuk misinya sendiri selalu responsif dan tanggap dengan keluhan pasien, mengutamakan keselamatan dan ketepatan pengobatan pasien dengan mengikuti guideline tata laksana terkini, terus mengaplikasikan upaya kesehatan secara komprehensif, yaitu secara promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif, terus membangun sumber daya manusia yang kompeten, tangguh, dan takwa. Selanjutnya, mengkolaborasikan sistem kesehatan dengan teknologi modern dan tradisional. Terus yang terakhirnya dari misinya melestarikan kearifan lokal. Untuk motonya sendiri, Klinik Pratama Hakiki itu melayani dengan hati. Ya, masuk ke jumlah pasien tahun 2024. Jumlah pasiennya dari Januari terlebih dahulu. Di sini ada pasien umum sekitar 647 dan pasien BPJS 216. Untuk bulan Februarinya pasien umum 576 dan BPJS Kesehatan 262. Pada bulan Maret pasien umum 612, untuk pasien BPJS 233. Pada bulan April ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan ini pos Lebaran. Jadi kemungkinan banyak mobilisasi masyarakat itu dari luar itu masuk ke desa atau apa. Jadi
Pasien umum itu 990, untuk BPJS Kesehatan 308. Untuk bulan Mei sampai dengan sekarang, ini pasien umumnya 531, BPJS Kesehatannya 258. Ya, untuk capaian indikator mutunya, ya yang pertama indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas klinik, indikator mutu prioritas unit atau bagian, indikator sasaran keselamatan pasien. Ya, dari monitoring capaian indikator mutu nasional klinik Pratama Hakiki tahun 2024, yang pertama itu ada kepatuhan kebersihan tangan. Standarnya 85% lebih. Klinik Pratama Hakiki alhamdulillah sudah mencapai target tersebut dari Januari sampai bulan Mei, itu di atas 85%. Untuk kepatuhan penggunaan APD-nya sendiri, standarnya itu 100%. Pada bulan Januari tercapai, Februari, Maret, April, dan Mei. Itu pada bulan Februari dan Maret, mungkin dari klinik sendiri itu belum menginput secara lengkap, jadi mungkin ada kekurangan. Tapi untuk bulan April dan Mei, alhamdulillah sudah mencapai target 100%. Untuk kepatuhan identifikasi pasiennya atau KIP, sasarannya 100% standarnya. Alhamdulillah waktu Januari kita belum mencapai target, untuk sekarang kita sudah mulai ada capaian targetnya. Untuk kepuasan pasien sendiri itu berhubung di dalam website INM Kemenkes itu belum keluar untuk hasil rata-ratanya, jadi kita masih belum mengetahui hasil dari kepuasan pasiennya. Standarnya itu 76,61%. Ya, untuk indikator mutu prioritas kliniknya, kita sendiri memprioritaskan klinik itu dari poli umum, poli gigi, waktu tunggu pelayanan, bagaimana kita menerapkan waktu tunggu pelayanan tersebut itu secara efisien dan efektif. Terus dari pemeriksaan dokter. Dari pemeriksaan dokter sendiri kita kan punya moto melayani dengan hati, jadi kita harus friendly dengan pasien, terus juga bagaimana pasien tersebut bisa terbuka ke dokter untuk melakukan secara anamnesa. Jadi kita melakukan mutu prioritas kliniknya itu dari pemeriksaan dokternya sendiri. Untuk indikator mutu prioritas unit atau bagian, kita menerapkan memprioritaskan bagian untuk rekam medis elektronik. Di sini klinik Pratama Hakiki itu menerapkan rekam medis elektronik untuk mengatasi ketidakakuratan data-data. Dikarenakan kalau misalkan kita pakai paper kertas yang terlalu banyak, itu biasanya berceceran dan tidak di satu wadah atau tidak beraturan. Jadi kita menerapkan mutu prioritas di bagiannya itu rekam medis elektronik. Ya, dari indikator sasaran keselamatan pasiennya sendiri, sasaran keselamatan pasien itu ada 6, ketepatan identifikasi pasien, 2, peningkatan komunikasi yang efektif, 3, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang keenam, pengurangan risiko pasien jatuh. Ya, untuk hasil monitoring dan evaluasi IKP atau insiden keselamatan pasien di website ini dari datanya atau tabel dari website Kemenkes, alhamdulillah untuk dari Januari sampai bulan ini di klinik Hakiki belum ada kejadian insiden keselamatan pasien atau IKP. 0 semua. Nah, data jumlah insiden per bulan periode Januari sampai bulan Mei 2024, alhamdulillah klinik masih 0 semua sampai sekarang. Dan yang terakhir, bagaimana upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta pencegahan infeksi klinik Pratama Hakiki. Yang pertama,
kita akan melakukan pengembangan kebijakan dan prosedur. Jadi bagaimana kita selalu menerapkan pelayanan itu menurut sesuai standar prosedur operasionalnya gitu. Untuk dikembangkan terlebih lagi, kita mutu dan keselamatan pasiennya itu supaya terjaga. Terus kebijakan internal kliniknya kita akan benahi kembali. Terus yang kedua itu ada pelatihan dan pendidikan staf. Terus pengendalian infeksinya, bagaimana kita memakai APD dengan benar, terus teratur, terus untuk sterilisasi dan lain-lain. Yang keempat, peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Bagaimana klinik hakiki juga pasti untuk melihat bagaimana kesehatan itu berkembang, atau nanti kita akan adaptasi untuk meningkatkan mutu dan keselamatan secara fisik, fasilitas maupun infrastrukturnya. Dan pengawasan dan evaluasi berkala, penerapan teknologi sendiri di klinik hakiki, alhamdulillah RME dengan adanya rekam medis elektronik itu diharapkan untuk memiliki akurasi dan ketepatan data pasien antara unit atau bagian. Terus partisipasi pasien dan keluarga, serta yang terakhir kolaborasi internal maupun eksternal dengan di luar klinik Pratama Hakiki. Mungkin itu saja pemaparan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dari saya. Ada pantun juga, Dok Lukman dan Ibu Titin dari saya. Siap, siap. Mana ya? Terima kasih. Belum. Cakep. Buah nangka, buah kedolong-dolong. Klinik hakiki pasti bisa dong. Cakep. Satu lagi. Ayo. Jalan-jalan ke pasar Ciawi. Pulangnya membeli roti. Lafkes Pritambatan Hati. Klinik hakiki melayani dengan hati. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin saya serahkan kepada Dr. Lukman. Ya, siap, Dok. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditambahkan oleh Bu Titin? Saya rasa enggak, Dok. Iya. Mungkin foto bersama dulu kali ya. Enggak, ikut. Nanti tetap ya kan sengendal ya. Punten, Dr. Arin, PowerPoint-nya bisa ditutup? Oh iya. Lupa, Dok. Kasihkan baca pantun sih, Dok. Kayaknya sehari semalam bikin pantun tuh Pak Haji. Jadi Apanya ditutup, Dok? Tadi share screen-nya masih ada ya, Dok ya? Masih ada, ya. masih ada. Punten tadi tutup. Kalau Dokter Lukman buat pantun itu kayaknya gampang, itu udah biasa. Orang Nyontek oleh Pak Haji. Kita foto dulu ya, buat bukti. 1, 2, 3. Sudah, sebentar. Ini kan jam 9:07 ya. Kita nanti masuk breakout room mau jam berapa Bapak Ibu? 9:30 maksimal ya? Gimana? Iya, Dok. Boleh, Dok. Gimana Bu Titin? 9:30 ya? Kita Iya, mulai. boleh, Dok. Ya, Sepertinya berarti cukup, Dok.
20 Cukup menit ya? untuk persiapan ya di Ya, klinik. ya. Nanti mohon Dokter Arin, Pak Haji dibagi jadi 2 breakout room. Nanti yang membagi orang-orangnya mungkin dari tim klinik, karena kami belum nggak tahu nih siapa aja yang masuk ke TKSD atau TKPP. Jadi TKSD itu bab 1 dan bab 2, nanti TKPP-nya bab Iya. 3. Mohon juga dimasukkan ke Google Drive-nya itu pedoman tata naskah ya, Dokter Arin. Oh ya, ya, ya dok. Ya. Kalau template klinik yang self assessment kayaknya dihapus aja deh. Oh ya, ya dokter, siap dokter. Ya, mungkin gitu saja. Kita ada waktu 20 menit ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu besok mungkin. Mangga bisa istirahat. Izin istirahat. Izin saya istirahat Dokter dulu. Lukman, Ya, kalau nanti udah selesai kita langsung live masing-masing iya, ya? Apa langsung gimana? langsung live aja masing-masing lah. Oh, Biar kasih waktu buat teman-teman Oke. klinik barangkali sekarang kan daring nih. Nanti barangkali ada masukan dari saya atau Bu Titin, ada revisi. Biar nggak lama gitu, barangkali ada 1-2 yang bisa direvisi segera. Jadi biar besok tuh sudah ada apa ya, seenggaknya ada upaya lah dari klinik Pak Haji dan Dr. Arin. Misalkan dokumen ada yang kurang-kurang sedikit kan bisa direvisi, diedit. Jadi besok bisa ditampilin nih sudah direvisi, gitu. Yang bisa segera direvisi. Ya, terima kasih Bu Titin. Jadi begitu Bapak Ibu Ya, siap semua. dok. Nanti kita jam setengah 10 masuk ke breakout room. Nanti setelah selesai dari masing-masing eh, ruangan atau breakout room bisa langsung live aja. Terima kasih. ya. Terima kasih Bu Titin. Ya. Terima kasih dok, kan Bu Ya, Tit. sami-sami dok. Ya. Ya Rin, dibagi priven Rin. Ini kan hari ini anu dah. Live. Live ya. Ya live ya dikit ya. Tambang ya. Oleh berarti